Dan kita akan bahas object oriented programming. Jangan khawatir, kita akan meninggalkan our cube in the past. Kita akan pakai konteks yang lain supaya benar-benar paham maksudnya dari membuat objek dengan contoh yang lain. Untuk hari ini kita akan go over beberapa hal penting tentang objek yang sudah kita bahas minggu lalu kita akan melakukan praktek sendiri, ya. Itu rencana saya di pertemuan kali ini. Kita udah belajar kalau di program saya butuh objek apapun saya boleh bikin, ya. Saya boleh definisikan yang saya butuh mahasiswa, saya butuh laptop, saya butuh mata kuliah, apapun itu saya boleh bikin. Saya boleh bikin mobil, saya boleh bikin buku, apapun yang saya butuhkan. Saya butuh bond, saya butuh cucian, saya butuh laundry, bisa saya buat. Caranya gimana? Kita di program, kita di Java, kita punya yang dinamakan classes. Jadi satu kelas itu adalah peraturan yang saya bikin, cetakan yang saya bikin untuk objek tertentu. Jadi yang kita lakukan pekan lalu, kita bikin kelas cube, artinya saya bikin semua aturan cube sesuai yang saya mau. Ini cube yang saya inginkan, yang saya butuhkan untuk konteks program saya. Kalau kalian bikin program dan butuh cube, bisa saja definisi cube Anda tidak sama dengan definisi cube saya. Itu boleh, suka-suka kan? Pada intinya yang kita lakukan, kita bikin objek cube, kita perlu data field, constructor, dan method. Itu minimal yang kita butuhkan, ya. Dan kita bisa mendefinisikan data field dan method bergantung pada definisi objek yang kita mau. Objek saya maunya punya apa aja dan bisa ngapain aja. Saya dikoreksi itu tahun lalu. Tahun lalu saya bilang punya properti apa dan punya kebisaan apa. Jangan pakai kebisaan, Bu, katanya kemampuan. Oke. Jadi dia punya atribut apa dan dia punya kemampuan apa. Kalau saya sudah definisikan, ini cube yang saya maksud tuh kayak gini, saya bisa pakai dia untuk membuat objek-objek yang saya butuhkan. Jadi kalau saya punya definisi cube, saya bisa bikin 1000 cube, saya bisa bikin 2 cube, saya bisa bikin sebanyak yang saya butuhkan. Untuk membuat cube bagaimana ya? Saya harus panggil method kesayangan saya, yaitu constructor. Saya panggil dia, bikinin. Dan di dalam Java itu implisit dipanggilkan ketika saya menggunakan kata new. Jadi selama ini yang saya minta tolong ditelan dulu ya, yang saya bilang itu ketika Anda bikin scanner, ketika Anda bikin string, saya bilang tolong diterima dulu, saya akan jelaskan kemudian, gitu ya. Ini yang saya maksud. New yang Anda pakai yang kemarin-kemarin, sama ketika kamu bilang new scanner, artinya Anda lagi membuat atau mengakses konstruktornya punyanya kelas scanner. Kalau kelas-kelas khusus di Java ada tuh kayak scanner, kayak string udah dibikinin oleh Java. Dan dia akan manggil dengan konsep yang sama dengan pemanggilan method. Dia akan panggil konstruktor sesuai dengan signature yang diminta gitu ya. Jadi yang pertama dia minta yang tanpa argumen, jadi dia akan panggil yang tanpa argumen. Yang kedua dia panggil dengan argumen string kemudian double, jadi dia akan panggil yang sesuai dengan string dan double. Apa yang terjadi jika saya memanggil konstruktor yang tidak ada definisinya? Misalnya di sini saya pakai double, sini saya pakai double. Error nggak? Kalau saya iseng gitu ya, panggil new cube 4. Error nggak? Kenapa error? Nggak ada definisinya ya, dia nggak tahu. Ingat di kuliah paling pertama saya pernah bilang, komputer tuh bodoh loh. Dia cuma tahu apa yang kita kasih ke dia kan. Kalau kita nggak buatkan buat dia, ya dia nggak tahu. Dia cuma bisa bikin cube dengan 2 kriteria berikut. Itu untuk konstruktor. Lalu untuk data field, kita juga sudah belajar bahwa perbedaan utama ketika kita bikin objek adalah default. Kalau di program Java, di main gitu ya, kalau saya pakai int x tidak saya inisialisasi, dia akan ngambek kan. Compilernya nggak mau gitu kan. Apa ini x? Nilainya berapa? Saya nggak tahu. Kalau di dalam objek, misalnya saya punya cube, seandainya length ini nggak saya inisialisasi, dia nggak apa-apa, karena dia akan memberikan default value. Ingat bahwa ini hanya berlaku di dalam definisi objek. Kalau di luar, di main gitu, itu dia tetap harus melakukan inisialisasi. Itu data field dan method ya. Sorry, tadi animasi doang ya. Oke. Nah,
kita udah belajar lebih dalam lagi. Ini definisi objek yang kita semua sudah tahu dari hari Senin yang lalu. Hari Rabu kita belajar visibility modifier. Karena kalau saya punya objek cube, ini cube saya nggak mau deh orang lain bisa ngubah-ngubah warna gitu ya, seenaknya. Saya bukan yang nggak boleh sama sekali, tapi I want to have control. Saya mau meregulasi atau mengatur siapa yang boleh akses warna saya dan ngubah-ngubah warna saya. Jadi, untuk menjaga siapa yang boleh ngelihat, saya bisa nge-set level of visibility dengan modifier, namanya modifier ya, visibility modifier, agar kelas cube saya terlindungi datanya. Yang boleh ngakses color ya yang saya kasih saja. Dan saya cuma memberikan akses apabila Anda permisi dengan baik dengan menggunakan method khusus. Jadi pengaksesan direct, pengaksesan langsung kepada atribut tersebut hanya terjadi di dalam kelas. Ini di dalam kelas ya. Ini dalam kelas Q. Dari luar nggak ada tuh dot length, dot color, nggak ada. Karena itu punyanya. Nah, ini untuk menjaga agar siapa yang di luar kelas tersebut nggak sembarangan melakukan akses. Lalu kita udah belajar juga tentang static variables dan static method. Ini juga salah satu hal yang sebelumnya saya minta maklum, tolong ditelan dulu ya. Yang static-static sekarang udah jelas maksudnya apa. Artinya kalau static, saya nggak perlu bikin objeknya dulu. Jadi seandainya cube ada static variable yang ini, saya bisa akses dia dari nama kelasnya, cube besar, C besar. Saya nggak perlu bikin. Jadi kan tadi ketika saya pertama kali membuat definisi kelas cube, itu kan cetakannya ya, itu kan aturannya kan. Kalau saya mau membuat cube-cube di dalam dunia program saya harus bikin new dulu kan tadi. Tapi kalau saya punya static method, saya nggak perlu membuat new dulu untuk mengakses method tersebut atau variabel tersebut. Dari kelasnya sendiri saya bisa panggil. Beberapa contoh yang kita sudah pelajari adalah di kelas math ya. Karena di kelas math itu nggak perlu membuat math. Siapa namanya Mbak yang baru datang? Jadi saya nggak apa-apa, hanya aja iseng. Saya kasih identifier math Fariska gitu ya. Kan boleh ya saya kasih nama apapun gitu. Saya nggak perlu bikin tuh math Fariska sama dengan new math. Itu nggak perlu. Karena method-method yang ada di kelas math itu static semua. Ya. Dan ini berlaku untuk variabel maupun untuk method. Jadi kalau kita ngelihat tentang scope-nya, kalau si length ini milik satu instance itu. Saya punya ide, saya punya rule tentang cube, cetakan cube, saya bikin cube merah satu sama cube biru satu, length-nya 1/2 gitu ya contohnya. 1/2 itu miliknya yang instance tadi kan, bukan punya cube konsep in general. Sedangkan di dalam ide yang waktu itu kita pernah tunjukkan, num of cubes ini adalah sesuatu yang berlaku general. Nggak perlu, bukan hanya milik si cube merah panjang 2 tadi, tapi milik semua cube yang ada di dalam dunia program saya. Jadi kita bisa bikin yang bersifat statik kalau saya ingin mengaksesnya dari kelasnya. Dan yang terakhir kita punya 2 method spesial, yang mana kalau saya nggak bikinin method ini, kelas saya tetap jalan kok. Tetapi ini adalah kelas yang good to have dan akan bermanfaat ketika Anda beneran mulai menginteraksikan objek-objek Anda. Yang pertama adalah toString dan yang kedua itu equal. Cukup jelas ya maksudnya apa. Yang satu dijadikan toString, yang dijadikan sesuatu yang bisa dicetak. Karena kalau saya nggak definisikan toString, saya nyetak apa nih kalau saya nyetak suatu objek? Apa yang keluar? Hashcode ya, atau reference-nya, dia nunjuk kemana. Jadi nggak bisa dimengerti, saya bisa bikin toString. Lalu equals kalau saya pakai sama dengan, dia ngecek apa ya? Reference-nya ya. Is it the exact same object? Padahal yang saya maksud, kalau kita mikirin konteks equals di dalam dunia ini, saya tanya, sorry namanya siapa? Siapa? Ini Juan yang mana? Juan Kusuma. Ini sebelah? Oh, Benedict. Benedict atau Benedict? Oke. Saya mau bilang, Juan sama nggak dengan Benedict? Gitu ya. Benedict, sorry. Tentu saja kalau saya bilang exactly the same, ya enggak lah ya.
Tapi kalau saya iseng mendefinisikan anak cowok itu dengan pakai kacamata, mahasiswa Fasilkom gitu ya. Kalau itu saja yang saya jadikan kriteria, boleh kan saya bilang mereka sama? Mirip lagi, ya kan? Jadi saya boleh mendefinisikan dua objek itu sama. Dan secara singkat, kalau kita rekap semua hal yang kita sudah pelajari tentang suatu objek itu seperti ini. Setiap objek didefinisikan oleh data field dan method. Beberapa method penting yang kita sudah pelajari ada method toString dan equals. Selanjutnya untuk membuat objek, instance objek di dalam program, saya perlu constructor. Kalau saya lupa atau saya nggak butuh bikin constructor khusus, Java akan kasih saya yang default. Kalau saya bikinin constructor, dia nggak bikinin ya. Dia cuma bikinin constructor kalau saya nggak ngasih constructor lain. Lalu saya juga punya visibility modifier untuk mengeset method dan data field saya supaya nggak sembarangan bisa diakses dari luar. Kalau saya set, saya bisa tetap bisa diakses kalau saya bikinin getter atau accessor atau setter dan mutator, lupa namanya. Dan kita sudah belajar yang mana static dan non-static. Yang terakhir saya sengaja nggak ngomongin dulu tuh yang itu. This. Kalau saya punya cube, saya udah buat cube, saya cetak pakai new, itu kan kasarnya kayak cetakan saya bikin gitu ya. Saya selalu pertama belajar ini saya ngebayangin kalau saya punya Play-Doh gitu ya. Lalu saya mendefinisikan cube, saya punya cetakannya, lalu saya bikin 1 dan 2. Saya bisa bikin sebanyak yang saya mau ya. Kalau saya mau dari dalam cube saya yang pertama, saya katakan this, itu saya lagi ngomongin cube yang pertama tadi doang. Bukan cube-cube yang lain yang ada di dalam dunia saya. Gitu ya. Itu yang dimaksud dengan keyword this. Biasanya tujuan utama menggunakan this adalah dua. Yang pertama adalah untuk memanggil atribut diri sendiri, kedua memanggil constructor. Kita udah lihat itu terakhir. Personally, tujuan utama menggunakan keyword this itu sebetulnya untuk mengurangi rancu intinya. Untuk memastikan supaya jelas saya tuh lagi ngomongin length itu punya siapa, misalkan, atau color tuh punya siapa. Jadi contohnya ini adalah suatu potongan code definisi kelas cube ya, cube yang tadi kita sudah bahas. Tidak ada syntax error pada code ini. Saya udah compile, percaya aja ya insya Allah ya. Saya sudah compile, ini tidak ada syntax error. Tetapi ada yang perlu ditunjukkan. Saya mau menunjukkan ini adalah instansiasi, inisialisasi ketika saya pertama kali bikin cube apapun itu, cube apapun yang saya mau, saya melakukan inisialisasi default panjangnya 1 cm lah misalkan. Itu inisialisasi yang saya buat sehingga kalau saya melakukan ada yang salah animasinya, sorry, harusnya itu dulu. Nah, ketika saya ingin melakukan inisialisasi dengan suatu argumen, gimana caranya saya bisa membedakan argumen yang dikirim dan data field yang di-set? Salah satu caranya adalah saya pakai nama yang beda. Dan kita pernah belajar tentang identifier ya. Identifier adalah yang membedakan antara Benedictus dan Juan. Namanya satu Juan, satu Benedictus. Tapi habis ini saya ganti yang lain buat contoh ya. Nih, Benedictus dan Juan itu namanya kan, nama mereka kan yang membedakan mereka kan. Begitu halnya dengan double yang ini. Yang ini yang ada dalam kurung ini argumen yang dikirim oleh ketika saya manggil constructor. New cube, red, jangan, double new length ya. New cube 2 gitu. Yang saya kirim itu 2, itu yang atas, new length. Dan ini saya ngeset ke length property object cube. Boleh dilakukan? Boleh. Lalu, ini ketika saya ingin melakukan method seperti ini, ketika saya bilang return length, kali length, ini orangnya nggak pakai static methodnya math ya, tapi misalnya length, kali length, yang dimaksud length di sini yang mana? Length punya dia sendiri kan? Yang munculnya dari paling atas. Cukup jelas kan? Nggak salah kok, ini di-compile, jalan. Tetapi sebenarnya ini jadi agak
Nggak perlu. Saya kenapa blank every single time, new color every single time? Ada cara lain untuk membedakan antara argumen yang dikirim dan data field yang dimiliki oleh objek itu. Yang pertama, this membedakan antara yang dikirim oleh argumen dan yang di-set. Namanya sama-sama length. Ini memudahkan dalam hal yang diomongin barang yang sama kok, sama-sama panjang gitu. It's about the length of the cube. Tetapi saya bisa membedakan antara mana yang argumen dan mana yang punya objek menggunakan keyword this. Dan ketika saya ingin menggunakan dia untuk melakukan operasi tertentu, saya mau ngitung area gitu kan, salah ya, bukan area, tapi volume ya. Ketika saya mau menghitung volume, saya enggak menimbulkan kerancuan, saya tahu bahwa saya lagi ngitung volumenya siapa, volume punya diri sendiri, saya kali lah this length kali this length kali this length. This menunjukkan bahwa itu miliknya dia, yaitu yang sana tuh di situ tuh, private double length yang atas. Nah, kelihatan ya di situ nggak saya inisialisasi kan ya, length-nya ya di atas ya. Saya nggak inisialisasi. Berarti kalau di dalam suatu definisi kelas, saya nggak inisialisasi, ngambek nggak compilernya? Nggak apa-apa ya, harusnya dia default aja kan, jadi 0 kan secara default. Nah, tetapi saya juga bisa menggunakan keyword this if I wanted to, dengan cara saya ketika ada cube yang default, pemanggilan kelas satu yang default, saya manggil this satu. This ini apa? Cube kan? Jadi ini tuh manggil yang atas. Ya. This itu memanggil cube yang atas, kirimannya satu, dan di-set menjadi diri sendiri. Ini adalah praktek yang lebih baik. Kalau nggak salah di Scale ada ya panduannya, bukan panduan, apa sih referensinya, Best Java Practices atau apa, kalau belum ada nanti saya add, rasanya udah saya add, itu buku yang disarankan dipakai open source dari Pak Faris, yang bagus untuk dibaca untuk Best Practices Java. Not only belajar sintak, tapi juga Best Practices membangun. Oke, sekarang kita semua udah pada bisa bikin method, udah bisa bikin objek ya, udah bisa bikin objek, dan kita udah tahu bahwa ini lebih baik daripada ini untuk alasan-alasan yang tadi saya jelaskan. Bukan berarti yang sana akan error ya, tetapi ini lebih baik dan lebih baik dilatih dari awal dengan praktek yang benar. Sekarang saya bikin objek-objek yang saya butuhkan. Tadi kita udah bikin suatu method namanya toString karena saya sempat bilang, ini kenapa kita bikin toString supaya lebih bisa dimengerti kan? Saya ngomongin objek yang mana. Karena kalau enggak, saya itu hanya membicarakan suatu tempat, suatu reference, gitu ya, suatu panah lah ya. Terserah analogi apa yang mau Anda bayangkan di dalam kepala. Pokoknya ketika saya bilang saya bikin cube, variabel yang saya pegang itu bukan berisi definisi cube tersebut. Dia hanya merupakan suatu alamat, quote unquote, suatu panah atau suatu hash code letak di dalam memori komputer saya, di mana saya membuat atau menyimpan informasi tentang cube saya. Dan kita udah belajar Java is strictly pass by value ya. Kita udah belajar hal ini ya. Java is strictly pass by value artinya kalau saya nge-pass, saya tuh nggak pernah nge-pass reference, tapi saya nge-pass value. Tetapi ketika kita mempelajari objek, isinya variabel adalah reference. Jadi yang ke-pass, walaupun value-nya yang di-pass, value-nya adalah reference. Jadi reference-nya yang ke-pass ketika kita membicarakan objek seperti string, seperti cube saya, seperti objek apapun yang saya bisa buat, scanner saya, array saya, dan seterusnya. Saya menggunakan, saya nge-pass value-nya adalah nge-pass reference. Nah, kalau begitu, what happens kalau saya punya array of object? Saya akan bacakan ya, itu potongan cube seperti ini. Potongan code, jadi code seperti ini. Saya punya suatu array, saya kasih nama cube array, saya isi cube. Bisa ya? Kan array boleh diisi string, boleh diisi int, boleh diisi objek, ya kan? Jadi di sini saya menggunakan, saya punya suatu variabel, identifier-nya adalah
cube array. Ya, isinya bukan array ya, isinya adalah reference. Ini kok rusak ya? Nggak bisa dibaca ya, saya ganti ya warnanya. Dia menunjuk, oh di sebelah sini di memori, saya punya suatu array, isinya 5 ya. 5, 5, 5. 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Saya tahu saya ngetek dulu kursi yang cukup untuk 5 buah objek cube. Pertanyaan saya, di akhir eksekusi baris ini isinya apa? Udah ada belum referensinya? Sampai di sini saya baru bilang 0 ya, udah keluar kata 0. Saya akan ulangi bareng-bareng. Saya baru bilang ke compiler saya, bikinin dong tempat untuk saya nyimpen 5 cube. Dia ngasih tempat yang cukup untuk 5 cube. Cuman dia belum punya definisi cube ya. Dia belum tahu kan, cube-nya kayak apa, merah kah, biru kah, 1 panjangnya, 5 panjangnya, saya belum tahu. Jadi pada titik ini, saya hanya menunjuk pada, kayaknya ada yang ke-skip. Ya, ada yang skip, sorry ya, bentar. Nah, di titik ini, saya tuh baru punya cube array, isinya reference yang menunjuk ke cube array 0 sampai 4, isinya masih belum ada, masih 0 at this point. Lalu ketika saya baru menambahkan potongan code ini, saya baru mengiterasikan dari 0 sampai 4, saya bilang, ini tolong tunjukin, tolong bikinin lagi dong. Di sini isinya reference lagi. Tolong arahkan ke tempat di mana saya punya definisi cube yang apa tuh? Masih new cube yang panjangnya beda-beda ya, dari 1 sampai 5. Di panjangnya 1 gitu ya. Warnanya nggak ditentukan ya di situ ya. Jadi kalau saya punya array of objects, pada dasarnya saya punya double referencing. Berarti mungkin nggak saya punya triple referencing? How? Gimana cara saya punya triple referencing? Objek cube saya harus gimana? Dia mungkin punya data field lagi ya, yang merupakan objek lain lagi. Kan definisi cube boleh suka-suka saya kan? Kalau saya maunya bikin cube yang ada bola di dalamnya, bola di dalamnya boleh ya. Jadi saya perlu punya objek bola lagi. Gitu. Saya bisa berlapis-lapis. Dan ini yang sering sekali menjadi agak mudah kecelek ketika kita punya multiple levels of referencing, suka keteter gitu ya. Kita harus sampai mana tadi nge-inisialisasi? Karena ketika belum inisialisasi dia pasti 0. Makanya kalau Anda ingat word cloud yang muncul di kelas pertama DDP 2, hal yang paling berkesan dari mahasiswa tahun lalu adalah null exception ya. Jadi hati-hati bahwa Anda bisa menciptakan reference on reference on reference dan akan harus keep track, jangan sampai tercipta 0 dan Anda berusaha mengaksesnya. Contohnya, jangan sampai sebelum Anda bikin cube object ini, ketika masih bentuknya 0 kayak gini, jangan sampai nanti Anda nyoba cube array 0.length. Belum ada kan? Masih 0. Jadi ini adalah salah satu caveat dari penggunaan objek. Oke. Omong-omong tentang 0, kita udah bahas sih secara default seperti ini. Apa sih 0? 0 itu sebenarnya bukan sesuatu ya, it's nothing justru ya. Ketika saya bilang tadi waktu pertama kali, itu array isinya apa? Isinya 0. Itu bukan berarti dia berisi sesuatu. Justru artinya dia belum diisi apapun. Gitu ya, it's nothing, nggak ada apa-apa. Jadi kalau saya masalah ingat, sorry saya udah lupa siapa yang tanya. Mungkin Juan yang ini atau Juan yang satu lagi? Saya lupa. Juan yang satu lagi yang mana yang itu? Oke. Ada deconstructor nggak, Bu? Ada pertanyaan gitu ya, kalau nggak salah ya, minggu lalu ya. Enggak sih, untuk spesifik method atau yang bisa dipanggil untuk menghilangkan objek, nggak ada. Tetapi yang bisa saya lakukan adalah saya bikin cube saya ya. Lalu saya pakailah cube saya di dalam interaksi objek-objek dalam program. Dah, nggak perlu lagi saya cube yang ini. Satu, saya ignore aja tuh bisa lah. Biarin aja.
go into the void gitu ya. Saya pernah bikin cube merah di mana, biarin aja. Tetapi kalau kita mikirin bigger picture, kalau program cuma satu file doang yang kita pakai di kelas DDP2 mungkin nggak ngaruh. Tapi kalau saya bikin program yang gede banget, mungkin satu objek disisain di situ menghabiskan memori. Jadi kalau saya memang yakin nggak butuh lagi, C1 bisa saya assign sebagai 0. Artinya C1 yang tadinya nunjuk ke tempat tertentu, tempat saya nyimpen cube, dia nggak lagi nunjuk. Dia nggak perlu, panahnya saya buang, panahnya gitu ya. Dia nggak perlu nunjuk ke sana lagi. Mungkin Anda bertanya, loh kalau gitu si C1 nggak nunjuk ke pojokan sana misalnya ya. Bayangin ya ada di pojokan sana di kelas gitu ya. Tapi kan cube-nya masih ada dong Bu di pojokan. Cuman nggak ditunjuk doang. Nah inilah yang dimaksud dengan ada jasa garbage collection namanya. Jadi ketika C1 udah nggak di-reference lagi, nggak ditunjuk lagi, secara berkala JVM, Java Virtual Machine, akan ya kayak patroli lah ya, gitu. Patroli dia ngeliat-liat, oh objek ini nggak dipakai lagi. Berarti sudah bisa dibebaskan, bisa dipakai untuk yang lain, bisa dikosongkan, dan seterusnya. Kalau mau lebih dalam lagi, mungkin akan nyambung dengan kuliah POK dan kawan-kawannya ya. Bagaimana, ya kok kayaknya saya keep a nerve nih ngomong POK. Nyambung ya ke sana ya, bagaimana memori digunakan dan alokasi memori. Jadi kalau saya rekap barang-barang, suatu kelas bisa saya definisikan sesuka saya dan bisa saya pakai untuk mendefinisikan objek apapun yang saya butuhkan di dalam program saya. Setiap objek itu belongs to a type, dia pasti punya tipe tertentu, contohnya cube, contohnya scanner, contohnya string. Dan kalau saya punya definisi atau bikin definisi itu kayak template, kayak cetakan gitu ya. Kalau saya mau bikin cube, saya pakai cetakan cube, kelas cube. Saya mau bikin mahasiswa, saya pakai cetakan mahasiswa atau kelas mahasiswa. Saya pakai atribut, saya pakai method. Constructor dipanggil pakai new, dan bayangkan pakai blueprint for a house. Saya personally, mungkin karena saya punya anak kecil kali di rumah ya, saya ngebayangin cetakan-cetakan Play-Doh gitu loh, kalau misalnya ngomongin kelas gitu ya. Definisi kelas yang saya bikin itu cetakannya, setiap saya gitu bikin bentuk bintang baru, itu adalah satu objek baru yang saya. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan?